tahukah kamu? Haman adalah salah satu tokoh yang disebutkan dalam Al-Quran sebagai pembantu dekat dan salah satu penasihat utama Firaun, Raja Mesir. Ia dikenal sebagai tokoh yang sombong, zalim, dan terlibat dalam persekongkolan melawan Nabi Musa alaihissalam. Berikut adalah penjelasan tentang Haman berdasarkan Al-Quran dan tafsir. Nama Haman disebutkan dalam 6 ayat dalam Al-Quran, yaitu Haman adalah salah satu penasihat utama Firaun. Ia sering diandalkan untuk membantu Firaun dalam keputusan politik dan kezaliman terhadap Nabi Musa dan Bani Israel. Dalam surah Al-Qasas 38, Firaun memerintahkan Haman untuk membangun sebuah menara tinggi. Dan Firaun berkata, "Hai Haman, buatkanlah bagiku sebuah bangunan yang tinggi supaya aku sampai ke pintu-pintu dalam kurung langit, yaitu pintu-pintu langit, agar aku dapat melihat Tuhan Musa. Dan sesungguhnya aku memandangnya seorang pendusta." Bersama dengan Korun, Haman disebut sebagai sekutu Firaun dalam menindas Bani Israel. Dan juga Korun, Firaun, dan Haman. Dan sungguh telah datang kepada mereka Musa dengan membawa bukti-bukti yang nyata, tetapi mereka berlaku sombong di bumi. Dan mereka tidak dapat luput dari azab Allah. Quran Surat Al-Ankabut 39. Haman mendukung kekejaman Firaun dan terus menghasut untuk menolak ajaran Nabi Musa. Sombong dan jahat. Haman adalah simbol kesombongan dan kejahatan. Ia mendukung penguasa zalim. Allah Subhanahu wa Ta'ala menggambarkan mereka yang mengikuti jalan seperti Haman sebagai orang-orang yang akan binasa di dunia dan akhirat. Berdasarkan tafsir. 1. Hubungan dengan Firaun. Dalam banyak tafsir, Haman digambarkan sebagai menteri atau orang kepercayaan Firaun yang memiliki kemampuan untuk mengatur berbagai proyek besar seperti pembangunan. Ia juga dianggap sebagai pemimpin yang mendukung propaganda Firaun untuk mengukuhkan kedudukannya sebagai Tuhan. 2. Keterlibatan dalam pembangunan menara. Dalam tafsir Al-Muyassar, perintah Firaun kepada Haman untuk membangun menara menunjukkan kesombongan Firaun dan penghinaannya terhadap ajaran Tauhid yang disampaikan oleh Nabi Musa alaihissalam. Sebagian ulama memaknai bahwa perintah membangun menara adalah simbol arogansi manusia yang ingin menandingi kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. 3. Penghancuran Haman. Haman termasuk dalam kelompok yang dibinasakan Allah Subhanahu wa Ta'ala bersama Firaun dan tentaranya ketika mereka mengejar Nabi Musa alaihissalam di Laut Merah. Quran Surat Al-Qasas 40. Hal ini menunjukkan bahwa kekuasaan, harta, dan sekutu tidak dapat menyelamatkan mereka dari azab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pelajaran dari kisah Haman. 1. Kesombongan menghancurkan. Haman adalah contoh orang yang sombong, yang mengikuti penguasa zalim tanpa mempertimbangkan kebenaran. Ia dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bersama Firaun karena menolak ajaran Nabi Musa alaihissalam. 2. Kejahatan sistemik. Kisah Haman mengajarkan bahwa penguasa zalim sering memiliki sekutu yang mendukung kezaliman. Orang seperti Haman adalah bagian dari sistem penindasan yang besar. 3. Azab bagi para pendosa. Allah Subhanahu wa Ta'ala menunjukkan bahwa kekuasaan, kekayaan, atau kecerdasan tidak dapat menyelamatkan seseorang dari hukuman atas kezaliman. Haman menjadi salah satu contoh dari sekian banyak tokoh zalim dalam sejarah yang akhirnya binasa karena keangkuhan dan keingkarannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita bisa mengambil pelajaran dari kisah ini agar lebih beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.